website ya yang bisa diakses secara online oleh siapapun yang tahu alamat kita, gitu ya. Terus kita coba untuk masuk ya teman-teman ke, jadi kemarin kita sudah berhasil membuat webnya di 00webhost.com. Sekarang kita masuk atau login ya ke akun kita. Oh iya benar. Ini masih loading, ditunggu. Oke. Jadi ini yang kemarin saya buat ya, nama webnya Belajar GIS RPP. Cara mengakses webnya bisa dengan visit site ini ya, atau Anda ketik aja langsung di browser Belajar GIS RPP. Pak, kita lihat dulu. Belajar GIS RPP ya. Ini nama webnya, kita ikuti di belakangnya ditambah titik 000, nolnya 3 kali, web host app, P-nya banyak, P-nya 2 ya, web host app.com ya, lebih seperti itu. Kemarin kita sudah buat halaman ya. Oh gagal, R-nya kurang, jadi ini ya, kalau websitenya nggak ketemu bisa muncul yang seperti itu. Oke, ini ya, kita ini ya, detailnya kita klik, terus kita visit website kita sendiri. Kok dibilang enggak sih? Intinya sebenarnya websitenya ini belum HTTPS nih ya, masih HTTP. Ya, jadi masih dianggap dangerous atau berbahaya, tapi enggak apa-apa, namanya juga gratisan ya. Kalau Anda mau membayar ya silakan. Kurang lebih yang bayar sama yang tidak berbayar ya bedanya tidak terlalu jauh. Nanti bisa tanya saya kalau Anda beli hosting atau server yang bisa diakses oleh orang lain, nanti bisa tanya gimana caranya kalau ada perbedaan-perbedaannya. Sekarang kita pergi ke manage manage ini ya, manage. Oke, nggak jalan. Oke, sekali lagi kalau nggak jalan kita, apa yang bisa kita lakukan ya? Ini nggak ada. Apa yang bisa? Oke, mungkin harus diklik lebih keras ya. Kita masuk seperti kemarin ya, kita cari file dari kanan ini, files, lalu ada file manager, kita klik. Kita belajar, ini sebenarnya bukan pemrograman ya, tapi bagaimana membuat file yang bisa diakses oleh banyak orang melalui web server. Jadi itu adalah bagian dari membuat website ya. Kita belajar sedikit-sedikit aja teman-teman. Harapannya nanti ke depannya Anda bisa membuat halaman sendiri. Tentunya nanti kita kasih isi halaman websitenya dengan GIS ya. Sementara masih percobaan dulu biar Anda kenal dulu dengan halaman website itu seperti apa. Ini sama seperti kemarin, kita bisa masuk ke public HTML ini foldernya. Jadi jangan buat file di sini ya teman-teman. Ini nggak bisa diakses orang. Yang bisa diakses orang melalui browser itu yang di dalamnya public garis bawah HTML. Jadi bisa klik 2 kali di situ atau di sini juga bisa ya. Kemarin kita membuat file yang namanya index.html. Nah, file index.html ini, jadi nama index itu adalah istimewa teman-teman.
Jadi kalau namanya indeks itu tidak perlu dituliskan filenya, namanya apa, itu ketika kita panggil, misalnya langsung webnya seperti ini ya, ini kan nggak ada nama filenya apa ya, langsung nama webnya, dia otomatis menjalankan file dengan nama indeks tadi. Jadi itu pentingnya kita membuat nama file indeks. Jadi index.html. Contoh kalau kita buat file lain, teman-temannya, ini bisa di atas ini, new file, mungkin namanya halaman 1.html. Nah, .html ini menandakan bahwa file ini adalah file yang bisa dibaca oleh browser. Jadi browser kita ini bisa membaca file-file dengan tipe data HTML. Salah satunya ini. Tentunya browser sekarang sudah canggih-canggih, dia bisa membaca PDF juga kan ya. Jadi Anda bisa taruh file PDF di sini nanti. Sebenarnya kita buat dulu halaman 1. Jadi .html ini adalah ekstensi yang bisa dibaca oleh browser. Jadi kalau formatnya tidak tepat, nanti browser bingung bacanya kayak. Oke. Sama kayak docx, ya itu bisa dibaca oleh Microsoft Word misalnya. Jadi harus tepat ya teman-teman. Oke, kita create dulu. Nah, kita punya halaman 1 di HTML, kita klik kanan, edit. Mungkin saya bahas yang tadi ya teman. Jadi teman-teman bisa naruh nih file PDF di sini. Habis itu Anda panggil file PDF-nya dari browser. Nanti akan ke-download oleh orang-orang yang membuka halaman yang ada nama file PDF-nya teman-teman. Bisa PDF, bisa gambar, dan lain-lain. Jadi ini bisa digunakan untuk berbagi file. Kembali ke tadi, klik kanan, edit. Mungkin ini kita tulis selamat datang. Selamat datang di halaman 1. Nah, misalnya kayak gitu ya teman-teman. Ini bisa kita, bentar saya geser zoom. Oke. Kita save nih ya teman-teman, bisa save and close. Kalau di save and close tentunya editornya ini akan tertutup. Kalau di save saja editornya masih terbuka nih ya. Kalau save and close, di save dan langsung ditutup. Oke. Kita panggil tadi namanya halaman 1. Gimana manggilnya teman-teman? Bisa pakai garis miring. Halaman 1. Titiknya jangan lupa teman-teman, HTML ya titiknya. Titik HTML. Kalau kita jalankan, nah selamat datang di halaman 1-nya muncul ya. Mungkin saya perbesar biar lebih kelihatan. Selamat datang di halaman 1. Oke, jadi itu manggil halaman selain indeks ya teman. Jadi kalau indeks itu istimewa, sedangkan kalau halaman lain itu harus ditulis nama filenya. Sekarang kita edit yang indeks lagi teman-teman. Kita belajar. Jadi misalnya ini mail index. Ya, terus kita pencet enter teman-teman. Oh, ganti baris ya, enter. Ini kita tulis ayo membuat website misalnya. Kita save aja dulu, nanti kita edit-edit lagi. Oke, sudah berhasil tersave ya teman-teman. Coba kita buka, kita hapus garis miring halaman 1-nya untuk kembali mengakses indeks. Ya. Ini file indeks, ayo membuat website. Bedanya apa teman-teman? Bedanya adalah ini mungkin saya pindah ke sini. Saya keluarkan biar kelihatan. Bedanya adalah browser tidak membaca enter teman-teman. Jadi ini ganti baris ini tidak dibaca oleh si browser. Gimana caranya lah? Untuk memberitahu bahwa ada ganti baris kita bisa pakai kode teman-teman. Jadi ini baru mulai belajar pengkodean ya teman-teman. Jadi gunakan kode BR teman-teman. BR ini kode untuk break line atau ganti baris. Jadi kalau dibaca oleh browser
dia akan membuat tulisan berikutnya ini ganti baris di bawahnya. Jadi kalau kita nulis apapun ini, meskipun kita kasih enter, ini nggak akan ganti baris. Selama tidak ada kode-kode seperti PR ini, teman-teman. Oke. Terus sebelum kita coba yang lain lagi sekalian, yaitu salah satu yang bisa membuat ganti baris juga itu paragraf. Kodenya seperti ini. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat website adalah kode. Misalnya, jadi ini adalah paragraf. Paragraf ini otomatis dia ganti baris alias dia berdiri di barisnya sendiri. Tidak ikut baris sesudahnya. Jadi ini kalau ada barisnya, saya kasih titik-titik ini ya. Jadi kalau saya nulis titik-titik ini, dia akan ikut di baris ini kan ya teman-teman. Nah, sedangkan P ini pasti dia akan berdiri di barisnya sendiri. Jadi kalau saya ngetik ini selanjutnya, misalnya ini berakhir gitu aja. Nah, berakhir ini juga akan otomatis pindah di baris lain karena P ini atau paragraf ini harus berada di barisnya sendiri. Jadi itu salah dua kode ya, BR dan P, yang harus kita ketahui tentang kode di dalam membuat halaman website yang bisa dibaca browser. Nanti saya jelaskan lagi tentang P dan PR. Kita coba dulu. Oke, setelah di save, kita coba jalankan di sini ya teman-teman. Nah, ini file index, ayo membuat website. Lalu karena di sini ada PR ya, ini file index PR, maka ayo membuat websitenya ada di bawah. Dan karena hal yang perlu diperhatikan dalam membuat website adalah kode ini adalah sebuah paragraf, dia berdiri di barisnya sendiri. Lalu berakhir ini karena di luarnya paragraf, dia otomatis pindah di baris baru, karena P ini harus berdiri sendiri. Mungkin itu ya teman-teman. Jadi di dalam kode yang ada di dalam file HTML, .html ini, itu ada, anggap saja HTML-nya ya teman-teman, ada dua macam. Yang pertama itu adalah PR tadi itu. Tadi saya tulis di sini ya. Sekali lagi, enter ini nggak akan berpengaruh ya, enter di dalamnya P. Yang berpengaruh ini adalah sebelum P dan sesudah P. Jadi di dalam paragraf dianggap bahwa semuanya adalah sebuah paragraf. Ada kode yang tidak punya pasangan. Ya, contohnya BR itu ya, teman-teman. Mungkin kita contoh BR. Kenapa dia tidak punya pasangan? Karena di dalam BR itu tidak ada isinya, teman-teman. Ya, BR ini berdiri sendiri, terus sudah nggak ada isinya. Karena tidak punya isi. Maaf ya, kita belajar pemrogramannya, nggak usah terlalu banyak-banyak. Lalu ada juga kode ya, saya tulis di bawahnya. Ada juga kode yang memiliki pasangan. Contohnya adalah P itu ya teman-teman. Atau paragraf. Jadi P itu paragraf.
Kenapa dia harus punya pasangan? Pasangannya itu kalau P di pasangannya adalah garis miring P. Kalau misalnya di sini tulis Agus gitu ya, maka pasangannya garis miring Agus. Jadi pasangannya itu selalu memiliki nama yang sama. Bedanya yang terakhir dimulai dengan garis miring. Itu. Jadi pasangan selalu memiliki nama yang sama ya. P dengan P, Budi ya dengan garis miring Budi, misalnya Cecil ya dengan garis miring Cecil dan seterusnya ya. Jadi selalu yang paling akhir, jadi yang pertama ini tidak ada garis miring, dan yang di akhir atau yang kedua ini ada garis miring. Nah, kenapa kok ada pasangannya? Karena ada konten atau isinya ya, teman-teman. Apa isinya? Contoh, paragraf ini tentunya isinya ini adalah paragraf. Dari sini sampai sini ini adalah isi dari paragrafnya, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin bisa tanya kalau ada kesulitan. Jadi ini yang mau saya ajarkan ke teman-teman di video kali ini. Saya save, kita coba lihat hasilnya ya teman-teman. Apa suara saya terlalu kecil? Oke, kita coba jalankan. Nah, ini file index BR. Ayo membuat website. Ini ada P buka, berarti dia ganti baris ke bawah. Mungkin Anda lihat ya, BR ini jaraknya antara atas dengan bawah ini sedikit, sedangkan P ini jarak antara atas dan bawah ini lebih besar ya, atau lebih banyak jaraknya. Jadi paragraf memiliki jarak yang lebih daripada BR. Tapi itu ya mungkin kapan-kapan kita bahas. Hal yang perlu diperhatikan dalam buat website adalah kode. Nah ini misalnya ya. Jadi Anda lihat ya, jadi ini satu paragraf. Jadi kalau nggak saya kasih BR, di dalam paragraf ini ya nggak akan ganti baris. Seperti paragraf di dalam dunia nyata, kalau kita membuat paragraf ya isinya nggak ada ganti barisnya kan ya. Kecuali kalau Anda paksa di dalamnya ini kita kasih BR ya tentunya nanti akan otomatis ganti baris. Gitu ya teman-teman. Mungkin itu awal dari kodenya. Saya harap teman-teman paham ini. Kita lanjutkan sedikit teman-teman ya. Nah, di dalam sebuah halaman HTML, ini kalau video ini menurut Anda terlalu panjang, bisa Anda berhenti di sini lalu dilihat lagi di hari berikutnya atau di waktu Anda lebih longgar. Nah, di dalam kode HTML itu ada susunannya ya teman-teman. Di sini cuma ada BR, P ini ya. Tapi kita lihat mungkin kode yang kita buat ini, yang dijalankan di browser, kalau kita klik kanan lalu inspect. Nah, bagaimana sih si browser membaca? Ternyata ini yang dibaca oleh browser. Wah, ini kode-kode yang kita buat dimasukkan di dalam kode-kode lain. HTML, head, body. Ini apa sih itu? Nah, yuk kita pelajari. Jadi kita buat aja teman-teman. Jadi tujuannya dari kode HTML ini, nah HTML ini ada isinya. Isinya adalah semuanya ini ya teman-teman. Jadi semua ini dianggap isinya HTML. Jadi kita masukkan semuanya di dalamnya, pembuka, penutup, dan maksudnya apa ya? Berarti kode di dalamnya ini ya adalah kode-kode HTML. Nah, saya ulangi, jadi pembuka HTML dan penutup HTML, di tengah-tengahnya adalah konten atau isi dari HTML-nya, mungkin bisa dibilang gitu. Tentunya di dalamnya ada kode-kode HTML juga. Terus ada lagi namanya head.
Nah, head ini adalah kepala dari halaman. Nah, isi dari kepala ini sebenarnya adalah keterangan mengenai halamannya ya. Judul halamannya, pengarangnya siapa, dibuatnya kapan, dan lain sebagainya. Dan itu tidak untuk dilihat oleh orang, gitu ya. Itu hanya penanda aja biar browser tahu. Kayak deskripsi dari halamannya, supaya nanti mungkin bisa dimunculkan ketika dilakukan pencarian pakai Google gitu ya. Oh, deskripsi halamannya ini, nanti dimunculkan oleh Google. Itu bisa dituliskan di head. Lalu body. Body itu apa? Body itu adalah segala sesuatu yang bisa dilihat oleh orang yang mengakses website. Ya ini berarti ini semua kan pengennya kita tampilkan dan bisa dilihat ya teman-teman oleh pengunjung website. Karena itu kita masukkan ke dalam body. Saya pakai tab ini teman untuk membuat lebih. Nah, kenapa kok saya buat lebih menjorok ya biar tahu aja ya. Di dalamnya HTML ada head sama body. Ini berarti karena dalam satu indentasi yang sama berarti ini di dalamnya HTML. Nah, sedangkan di dalamnya body ini saya buat lebih menjorok biar tahu oh ini loh di dalamnya body yang lebih menjorok daripada bodinya itu sendiri. Biar gampang bacanya saja. Tanpa dibuat menjorok pun tetap bisa jalan. Cuma supaya gampang di kita ini bacanya, gampang dibaca oleh kita yang buat. Jadi gitu teman-teman, jadi ada HTML, head, dan body. Mungkin itu aja materinya teman-teman. Jadi ada dua hal itu. Yang pertama, penulisan kode itu seperti apa, lalu halaman HTML itu sendiri sebenarnya dibuat dengan format kode seperti ini. Jadi ada HTML untuk menandakan bahwa ini adalah kode-kode HTML nih yang ada di dalamnya. Head ini untuk keterangan dari halamannya, dan body ini adalah hal-hal yang mau ditampilkan di dalam body dari halaman webnya. Ya, mulai dari ini ya teman-teman, yang dimaksud body itu di bawahnya address bar ini sampai bawah sendiri. Itu adalah semua yang akan dipakai untuk menampilkan apa yang Anda tulis di body. Kurang lebih seperti itu teman-teman yang kita ajarkan di video kali ini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebentar. Kita coba. Nah, jadi berakhir kita tampilkan. Nggak ada bedanya teman-teman ya. Kenapa? Karena tadi meskipun tanpa HTML head body ini sudah otomatis dimasukkan ke dalam body oleh browser karena browsernya pinter ya, ngerti oh ini kan harusnya di body, jadi taruh oleh browsernya di body tanpa sepengetahuan kita. Nah, speknya kita atur sendiri gitu biar kita nggak salah, oh ini kan harusnya ditaruh di head, di body. Kalau kita biarkan browser yang menaruh, takutnya salah taruh gitu ya. Anggap aja gitu. Mungkin itu aja. Sekali lagi saya akhiri. Assalamualaikum.